Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Teman-teman, pada hari ini kita kembali ketemu di channel kesayangan kita, Nasi Umat. Pada hari ini lengkaplah sudah penantian dari masyarakat Indonesia bahwa putusan MK Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang ditunggu-tunggu selama ini akhirnya tiba. Pada hari ini semua kita tahu, setidaknya dari pemberitaan, bahwa hari ini MK memutuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi selaku Hakim Konstitusi telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalam amar putusannya, MK juga memutuskan untuk memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dengan berbagai putusan lain. Oleh karena itu, sempurna dengan waktu tunggu yang sudah kita tunggu-tunggu sejak beberapa waktu yang lalu, akhirnya kita sudah mendapat berita dan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Intinya Mahkamah Konstitusi, kalau kita simpulkan, mengatakan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi secara berat. Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Ada dua hal yang kita soroti. Yang pertama adalah bahwa putusan ini tidak membatalkan isi putusan dari Mahkamah Konstitusi dan tidak memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai hakim, tapi diberhentikan selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga adalah terjadi pelanggaran kode etik yang sangat berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Teman-teman, kalau kita ingin menganalisis lebih jauh, maka jelas meskipun putusan tidak bisa dibatalkan oleh MK, yang dipersalahkan adalah Hakim Mahkamah Konstitusi yang melanggar kode etik. Memang begitulah takdir dari hukum kita atau ketentuan dari hukum kita. Namun bagaimana nasib Gibran yang diputus dengan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik, meskipun hari ini Gibran tetap bisa mencalonkan sebagai atau melenggang sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia untuk pemilu 2024-2029. Tentu ini menjadi soal besar bagi Mas Gibran sendiri. Secara akal sehat, dengan adanya putusan MK yang mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik, maka dipastikan sebetulnya dalam tanda petik ada cacat etik terhadap putusan yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekalipun secara juridis
Gibran tetap bisa melenggang menjadi wakil presiden, namun secara etik apa yang diputuskan oleh MK tetap membawa kecacatan dalam proses pencalonan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Oleh karena itu, kita tidak berpanjang-panjang, situasi ini tentu akan tercatat di dalam lembaran sejarah Republik Indonesia. Akan mencatat situasi ini dengan baik, dan tentu saja komentar-komentar di berbagai belahan Indonesia hari ini luar biasa banyak. Bahkan di televisi, breaking news dan komentar-komentar pasti akan menggurita mulai hari ini dan ke depan. Dan tentu ini tidak mudah, termasuk bagi Mas Gibran sendiri. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, secara etik, meskipun secara juridis Mas Gibran bisa melenggang sebagai wakil presiden, namun secara etik mestinya Mas Gibran ikut merasakan bagaimana putusan MK itu, sehingga sebagaimana banyak opini yang terbelah-belah di tengah-tengah masyarakat kita, ya Mas Gibran juga masih punya opsi untuk mundur atas nama etika atau untuk maju terus atas nama juridis. Tentu pilihan-pilihan ini kita persilahkan kepada Mas Gibran, namun yang pasti putusan MK sudah keluar dan kita semua sudah tahu apa putusannya, dan pelanggaran etik yang berat ini menjadi sinyal bahwa putusan ini sangat beresiko dan menjadi sejarah buruk dalam perjalanan politik bangsa Indonesia. Mungkin memang inilah sudah takdir di tengah-tengah bangsa kita ini. Menjelang 2024, goro-goro ini tidak berhenti, dan itu salah satunya dipicu oleh Mahkamah Konstitusi yang justru mestinya adalah suatu mahkamah yang terhormat, tapi hari ini diputus melakukan pelanggaran etika yang sangat berat. Saya kira demikian reaction atau opini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.